Hari Kiamat. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabar ya anak-anak soleh dan soleha hari ini? Baik-baik saja? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah, harus tetap semangat ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah disiapkan bukunya? Langsung saja kita buka halaman 13. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bab 1, yaitu surah Al-Kafirun. Membaca juga mengetahui isi kandungannya. Nah, untuk kali ini yaitu kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan soleh kelas 6, seperti kita tahu, baik itu kita lihat di media sosial ataupun media elektronik, TV, atau media massa seperti koran, atau kita menyaksikan langsung. Nah, bagaimana fenomena alam seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus itu terjadi
Nah, dan itu semua sebagai orang-orang beriman kita meyakini sebagai salah satu dari beberapa tanda hari kiamat. Nah, dan itu termasuknya kiamat sugro. Kita lanjutkan, langsung saja buka halaman 15. Bagian A tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat. Nah, masih ingat gak? Hari kiamat itu iman keberapa dalam rukun iman? Nah, betul, ke-5. Iman kepada hari kiamat yaitu rukun iman yang ke-5. Dan wajib bagi setiap muslim untuk meyakini akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman wajib mempersiapkan diri dengan amal soleh, dengan ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, agar ketika nanti terjadi hari kiamat, di yaumil hisab, nah kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat paragraf kedua. Nah, orang mengenalnya hari kiamat. Nah, dalam bahasa agama Islam yaitu yaumul akhir. Nah, kenapa disebut yaumul akhir? Yaumul artinya hari, akhir artinya hari yang terakhir, hari terakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Lalu apa pengertian hari kiamat sendiri? Hari kiamat sendiri yaitu hari ketika hancurnya alam semesta. Dalam agama Islam, hari kiamat itu dibagi menjadi dua jenis nih. Yaitu ada kiamat sugro, kiamat kecil, ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Apa contohnya kiamat sugro? Banyak. Semua peristiwa hancurnya sebagian alam semesta atau makhluk hidup itu merupakan contoh-contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Ada orang meninggal, ada bencana alam seperti gempa bumi. Masih banyak lagi tanda-tanda dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, lalu bagaimana dengan kiamat kubro atau kiamat besar? Nah, ini kalau Bapak menggambarkan atau mengibaratkan ketika alam semesta ini bencana alamnya dari mulai banjir, gempa bumi, longsor, hujan meteor, bumi terbelah, wah pokoknya bencana alam ini seolah-olah semuanya terjadi pada saat dan waktu yang sama. Itu menggambarkan kiamat yang dahsyat atau kejadian yang amat dahsyat karena peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Nah, makanya ada orang kafir membuat film tentang hari kiamat. Tapi anehnya ada yang selamat. Dan itu mah termasuknya kiamat sugro. Karena kenapa? Kalau kiamat kubro, tidak akan ada satupun makhluk Allah yang akan bisa terhindar dari datangnya hari kiamat. Nah, jadi pengertiannya kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Silahkan digarisbawahi di bukunya. Nah, proses itu menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan kehidupan manusia kemudian berlanjut kepada alam akhirat. Jadi seperti itu. Baik, pindah ke halaman 16 bagian satunya, beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat atau hari akhir pasti akan terjadi. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad
ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashrafuha فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Maka apalagi akan mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sudah sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Jadi tanda-tanda kiamat aja sampai hari ini sudah bisa kita lihat. Nanti tanda-tandanya banyak sekali, ya. Itu, dan ayat ini menegaskan bahwa kiamat itu akan benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh ada seorang muslim pun yang meragukan akan datangnya hari kiamat. Bahkan para ilmuwan Eropa pun mereka sudah memprediksi akan terjadinya hari kiamat. Namun istilah mereka berbeda. Istilah mereka yang Bapak pernah baca itu namanya Armageddon. Nah, ada filmnya tuh ya, Armageddon. Tapi kalau yang di filmnya itu hanya berupa hujan meteor. Nah, tapi yang diprediksi atau yang diteliti oleh para ilmuwan barat, mereka meneliti bahwa usia dunia ini, alam semesta ini sudah sangat tua dan menunggu akan datangnya kehancuran. Lihat pada bagian 2-nya ini dalil Al-Quran tentang datangnya hari kiamat. Nah, kita udah tahu surah apa? Al-Qari'ah. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ini yang menjadi dalilnya. Nah, semuanya bisa baca kan? Nah, kita dari artinya saja. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, ketika pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Nah, di surah Al-Qari'ah ini itu menggambarkan apa yang akan terjadi pada saat hari kiamat. Nah, di ayat 4 dan 5 menggambarkan apa yang akan terjadi. Manusia seperti laron berterbangan. Subhanallah itu ya. Masya Allah, keadaannya seperti apa manusia, berarti terbang mungkin seperti itu. Atau gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bayangin aja, bulu dihamburkan, itu gunung sebanyak itu, seberat itu, sebesar itu, seperti bulu. Wah, berarti bagaimana kita ini? Seperti apa ini? Nah, tadi seperti laron. Nah, kita lihat lagi paragraf ketiganya halaman 17. Nah, maksudnya laron berterbangan itu manusia bertebaran kemana-mana, kebingungan, tidak tahu kemana arah yang akan mereka tuju, apa yang akan mereka kerjakan. Entah mereka ingin menyelamatkan diri atau yang lainnya. Yang jelas mereka tidak bisa menghindar dari dahsyatnya hari kiamat. Bahkan ada juga saking dahsyatnya, ini menurut salah satu keterangan, saking dahsyatnya ketika hari kiamat terjadi, seorang ibu itu yang sedang menyusui anaknya sampai lupa kepada anaknya, langsung saja ditinggalkan, saking takutnya akan terjadinya hari kiamat. Nah, di paragraf keempat lihat, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung itu hancur berterbangan seperti bulu yang halus tuh, ya, bertabrakan segala macam, akhirnya menjadi debu-debu, lebih seperti itu. Yaitu, dan kejadian seperti itu terjadi pada hari kiamat. Nah, lanjut kita lihat bagian B-nya tentang nama-nama hari akhir, hari kiamat.
Di Al-Quran ada 32 nama yang digunakan sebagai nama lain hari akhir atau hari kiamat. Apa saja? Pertama, yaumul zalzalah. Yaumul artinya hari, zalzalah artinya guncangan. Maka diartikan hari ketika terjadi guncangan yang maha dahsyat di muka bumi ini. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul artinya hari, ba'ats itu artinya bangkit, yaitu ketika hari kiamat setiap manusia semuanya dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul artinya hari, mahsyar itu padang mahsyar. Jadi ketika manusia sudah dibangkitkan dari kuburnya, mereka dikumpulkan di suatu lapangan yang sangat luas dan tidak ada pohonnya. Nama lapangan itu yaitu padang mahsyar. Yang keempat, yaumul fasl. Nah, fasl itu apa? Pemisahan, yaitu hari ketika dipisahkannya oleh Allah mana yang benar dan mana yang salah. Karena pada hari itu Allah membuat keputusan yang benar dan adil yang benar kepada hamba-hambanya. Nah, nanti penjelasan lain-lainnya. Yang kelima yaitu yaumul wa'id. Wa'id artinya adalah ancaman. Hari ketika Allah melaksanakan ancamannya, yaitu berupa azab kepada makhluk Allah yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ini dari 32 nama yang ada dalam Al-Quran disebutkan hanya 5 saja di buku ya. Diingat ya, tentang 5 nama yaumul akhir yang ada di buku PAI ini. Nah, sekarang kita beralih ke bagian C, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Ada yang bertanya, Pak, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Apa ada yang bisa menjawab? Ada yang nyeletuk, Pak, hari Jumat. Nah, Jumat itu berdasarkan hadis Rasulullah. Tapi Jumat yang mana? Apakah Jumat besok? Mau kalau Jumat besok? Atau Jumat minggu depan? Atau Jumat? Nah, benar keterangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, hari Jumat. Tetapi lagi-lagi itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah sendiri tidak tahu persisnya kapan akan terjadi hari kiamat. Jumat itu hanya merupakan tanda-tandanya saja. Seperti itu ya. Itu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi SAW ditanya sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kiamat kapan sih? Kata Rasul, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, itu ya, keterangannya ada dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi sama-sama nggak tahu, nggak ada yang tahu seorang pun, bahkan Rasulullah, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, tapi dikasih tahu nih tanda-tandanya nih, kapan atau bakal terjadi hari kiamat itu seperti apa. Ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada 2 macam gitu ya. Nah, ada tanda-tanda kecil. Nah, tanda kecil itu apa? Berarti hari kiamat sudah semakin dekat. Ya, nggak mungkin dong kiamat mundur. Ya, emangnya ulangan harian. Nah, seperti apa tanda-tanda kiamat kecil? Yang makin lama semakin dekat. Nah, ada beberapa tanda diantaranya, seperti ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Kenapa? Orang-orang lebih mengutamakan ilmu-ilmu keduniaan
Ya sebetulnya nggak ada ilmu keduniaan atau ilmu keakhiratan, tidak ada istilah begitu. Tapi artinya manusia lebih mengutamakan mencari ilmu untuk kehidupan dunia saja, bukan membekali diri dengan ilmu agama yang menjadi bekal dia ketika nanti mati dan bertemu Allah, ya, atau hidup di akhirat, seperti itu. Itu makanya disebut ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi, gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kedua, minuman keras merajalela. Wah, banyak sekali di mana-mana, gitu ya. Tidak hanya di diskotik saja, tapi beberapa tempat juga ada yang menjual. Nah, ini berarti sudah menjadi tanda-tanda bahwa minuman keras makin merajalela, gitu. Apalagi yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Betul tidak itu? Kalau di kelas kayaknya jumlahnya sama, Pak. Paling selisihnya sedikit, 14, 13, 14 atau 11. Sekarang jumlah perempuannya lebih sedikit daripada laki-lakinya. Ya, itu kita hanya melihatnya di kelas, ya. Tapi kata Rasulullah, pernah ada satu keterangan yang Bapak mendengar bahwa ketika mendekati hari kiamat, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Satu laki-laki berbanding 50 perempuan, seperti itu. Nah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil yang lain, yang terakhir seperti apa? Atau di sini selain itu banyak terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi di Indonesia aja dalam setahun itu sudah beberapa kali, atau yang dulu ya pernah terjadi seperti itu, ya. Bahkan di negara lain pun sama, apalagi di negara kita itu yang Bapak pernah dengar di kita pernah baca bahwa wilayah Indonesia itu berada dalam lempeng tektonik, gitu, yang setiap saat atau kapanpun jika Allah menghendaki itu akan bergeser dan mengakibatkan gempa bumi. Jadi seperti itu, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Betul tidak? Wah, dulu zaman Bapak itu nggak ada yang namanya berita kriminal. Berita itu jadi satu, politik, ekonomi, sosial, tentang agama, kriminal, itu semua jadi satu. Kalau sekarang ada dipisah. Berita kriminal isinya udah macam-macam, tentang narkoba, tentang penipuan, tentang pembunuhan. Wah, itu ya, berarti sudah terbukti bahwa pembunuhan pada zaman ini semakin merajalela. Nah, yang keenam, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Banyak manusia yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena manusia orientasinya atau tujuan hidupnya ingin mencari kehidupan dunia. Dia tidak ingat, dia lupa, dia lalai bahwa kehidupan dunia bukan semata-mata yang harus ia cari, gitu. Hingga akhirnya dengan beban pikirannya tidak mencapai target, tidak mencapai apa yang dia inginkan, dan berbagai macam masalah yang menimpanya. Akhirnya dia merasa sudah tidak bisa lagi menanggung beban hidupnya, beban pikirannya. Akhirnya ia memutuskan bunuh diri. Nauzubillah, nggak boleh, karena bunuh diri itu adalah putus dari rahmat Allah, dan itu dilarang bagi kaum muslimin. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari kiamat apa saja? Nah, matahari terbit dari barat, ya, matahari terbit dari barat. Sedangkan matahari itu terbitnya dari mana? Timur, tenggelam ke barat. Tapi ini sebaliknya, terbit barat, tenggelamnya di timur. Nah, ini tanda-tanda kiamat besar. Lalu
munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Wah, itu kan zaman sekarang belum ada yang namanya binatang yang bisa berbicara. Maksudnya berbicaranya kalau kayak burung beo ya, itu mah bicara dilatih. Maksudnya kan bukan bicara sesuai dengan keinginannya gitu ya, seperti itu. Lalu ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, bangsa perusak bumi. Pak, katanya sudah ada zaman sekarang di sana, di luar negeri, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu alam, mungkin saja bukan itu, atau ya kembali lagi hanya Allah yang tahu ya. Nah, ini yang sering kalian dengar ini pasti sudah pada tahu nih, lahirnya Dajjal atau pembohong yang dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, seperti apa sih Pak? Ya, ada yang bilang Dajjal itu seperti bentuknya manusia, dia matanya satu, adanya di tengah. Di atas dahinya atau di dahinya ada tulisan kaf, fa, ro. Itu diartikan kufur. Nah, ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang mengatakan Dajjal itu seperti sebuah bangsa yang ada di muka bumi ini, yang suka merugikan atau menghancurkan, mengintimidasi bangsa lain. Wah, wallah alam. Tapi dari beberapa keterangan hadis yang Bapak pernah baca, ya Dajjal seperti itu, makhluk yang seperti manusia tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adanya Imam Mahdi. Nah, ini Imam Mahdi nanti yang akan diutus oleh Allah untuk memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, rusaknya Ka'bah. Nah, ini sehari ini sudah terjadi belum? Nah, hari ini belum. Ya. Nah, ketika nanti terjadinya mendekati hari kiamat, maka Ka'bah akan rusak dengan sendirinya. Ya, seperti itu. 7. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembaran dan dari hati manusia. Maksudnya apa? Tulisannya hilang, bahkan di dalam hati manusia juga sudah hilang. Nah, makanya nih kita nih semangat, ayo terus menghafalkan Al-Qur'annya. Nah, nanti ketika kiamat makin mendekat, hati-hati manusia makin lama sudah tidak mengingat lagi bacaan Al-Qur'an ya. Nauzubillah. Nah, tanda yang terakhir yaitu seluruh manusia menjadi kufur. Kok bisa begitu, Pak? Nah, jadi ada keterangan yang pernah Bapak baca bahwa ketika mendekati hari kiamat, Allah akan mengirimkan seolah-olah seperti gas gitu ya, atau sebuah aroma yang wangi yang akan tercium oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, nantinya akan tersisa adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir gitu. Lalu apa tujuan dari aroma yang wangi itu? Aroma yang wangi itu akan. Untuk selanjutnya, bagian D PAI tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Nah, contoh-contohnya tuh banyak tuh ya. Sebetulnya bukan hanya yang ada di ilustrasi gambar halaman 19 dan 20 saja. Banyak ya perilaku yang mencerminkan diri kita nih beriman kepada hari kiamat. Nah, kalau di situ kan kita ikutan sholat berjamaah di masjid atau di musola, atau kita yang belajar menjadi imam di rumah, berangkat dan sepulang sekolah kita hormat kepada kedua orang tua. Ya, kita cium tangan mereka. Nah, juga halaman 20, nah, kita nih bisa berbagi rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita hanya sekedar memberi makan kepada hewan-hewan. Nah, itu perilaku mencerminkan
beriman kepada hari kiamat. Nah, Bapak yakin kalian banyak melakukan kegiatan ibadah yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan lingkungan, baik itu terhadap hewan atau tumbuhan. Nah, perilaku-perilaku tersebut adalah mencerminkan kita beriman kepada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan penjelasan Bapak di bab kedua ini tentang beriman kepada hari akhir dapat dipahami. Silakan diulang-ulang saja. Nah, kalau tidak atau masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada guru agamanya masing-masing. Ingat, tetap semangat. Ya, selalu berdoa kepada Allah, selalu menjaga kesehatan agar kita selalu ada dalam hidayah dan lindungannya. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah.